الله وإياكم من المقبولين، وجعلنا الله وإياكم من المهديين، وجعلنا الله وإياكم من الثابتين على العهود، رزقنا وإياكم صدق المحبة وصدق التعاون وصدق الأخوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم من كل بلية ومن كل رزية ومن كل فتنة ومن كل تفرقة، ويحفظ أزواجكم وذرياتكم وإخوانكم وأخواتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، ويثبتنا على العهود والمواثيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, untuk pembahasan yang kedua, beliau ingin sekali memberikan wejangan kepada kita semua. Dan sebelum wejangan atau nasihat beliau sampaikan, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nasihat beliau bisa diterima oleh kita semua dengan lapang dada. Mudah-mudahan semuanya bisa menerima. Kenapa kata beliau? Karena beliau mengikuti daripada apa yang disabdakan oleh Nabi, katakanlah yang benar meskipun itu pahit rasanya. Jadi juga ada hadis yang mengatakan bahwasanya agama itu adalah nasihat. Karena beliau berada dalam agama, maka beliau ingin sekali memberikan nasihat. Nasihat ini pernah ditanyakan oleh sahabat, untuk siapa nasihat ini ya Rasulullah? Nasihat ini dari Allah, nasihat dari Nabi, dan juga dari orang-orang Islam pada umumnya. Jadi intinya kita sebagai orang Islam maka layak untuk kita untuk saling menasihati untuk kemajuan dan kebaikan kita bersama. Maka dari ini beliau khusus karena memang beliau berangkat dari sebuah torekoh, yaitu torekoh Tijani, yang mana kita tahu bahwasanya torekoh Tijani ini diambil dari nama guru kita, yaitu Syekh Ahmad Tijani. Guru kita satu, tidak ada yang lain, yaitu Syekh Ahmad Tijani. Maka jangan sampai kita menganggap bahwasanya dalam guru yang membimbing kita untuk menuju kepada Allah ada selain daripada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, karena itu tidak dibenarkan. Guru kita satu, yaitu Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Perlu kita mengetahuinya bahwasanya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu itu adalah seorang guru yang mumpuni dalam keilmuannya, karena beliau sejak kecil memang sudah mencari ilmu dengan sebanyak-banyaknya sampai beliau mahir dan mumpuni di dalam keilmuannya. Beliau di situ diberikan ilmu hadis, juga ilmu tafsir, sehingga tidak heran kenapa Sayyidi Syekh Ahmad Tijani dipilih oleh Allah untuk menjadi di antara wali-walinya Allah. Ingat kepada sebuah kejadian bahwasanya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani ketika sudah memiliki ilmu yang banyak orang yang datang kepada Sayyidi Syekh Ahmad untuk meminta wiritan yang bisa dipakai untuk menjadi bekal untuk menuju kematian. Cuman apa yang terjadi? Sayyidi Syekh Ahmad Tijani menolak, dan beliau tidak mau untuk memberikan ijazah wirid tersebut. Kenapa? Karena memang waktu itu belum mendapatkan mandat dari Allah ataupun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada akhirnya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu ketika berada di Abisambul, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Al-Fathul Akbar kepada guru kita,
Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Fathul Akbar ini merupakan nyampainya seorang wali langsung kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada waktu itu tidak ada selain daripada guru kita yang diberikan makom derajat sebagaimana yang telah Allah berikan kepada guru kita Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Cuman kata beliau tidak memperpanjangkan tentang bahasa atau cerita daripada terangkatnya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu menjadi seorang wali memiliki makom Al-Fathul Akbar pada waktu itu, sehingga kita diberi perumpamaan oleh beliau untuk kita pahami, untuk kita angan-angan. Sayyidi Syekh Ahmad Tijani orang yang sudah alimnya luar biasa, ketika didatangi oleh orang-orang untuk diminta wiridan untuk dikerjakan sebagai bekal di akhir-akhir, Sayyidi Syekh Ahmad menolak. Karena apa? Karena Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu belum mendapatkan mandat daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga pada akhirnya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu diberikan izin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan izin kepada manusia untuk memberikan wiritan-wiritan dengan bahasa Nabi dari kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, wahai Syekh Ahmad, tinggalkanlah semua apa yang telah engkau dapati dari semua guru-gurumu. Tinggalkan semua apa yang kau dapatkan dari guru-gurumu, jangan sisakan satupun, tinggalkan semua. Karena apa? Kata Rasulullah, karena saya adalah gurumu dan saya yang akan membimbingmu. Itu dawuh daripada Nabi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Terus ada perintah yang kedua daripada baginda Nabi. Ketika Sayyidi Syekh Ahmad Tijani hendak diberikan wiridan-wiridan lazim oleh Rasulullah, Sayyidi Syekh Ahmad Tijani diperintahkan oleh Rasulullah untuk meninggalkan khulwat, untuk meninggalkan menyendiri. Untuk apa? Untuk datang kepada manusia dan memberikan izin wiridan kepada manusia, karena semua itu merupakan perintah daripada baginda Nabi. Akhirnya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani menjalankan semua itu dengan langsung, karena Sayyidi Syekh Ahmad Tijani adalah orang yang taat kepada Nabi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini, ketika apa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah dua kali, yang pertama beliau mengulangi, Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidi Syekh Ahmad untuk meninggalkan wiritan semua yang didapatkan dari masyayikh-masyayikhnya, daripada guru-gurunya. Yang kedua diperintahkan untuk meninggalkan khulwat agar bisa memberikan izin wirid kepada manusia. Ini semua merupakan apa yang dikerjakan oleh Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, menandakan bahwasanya apapun yang ada di dalam wiridan Thariqah Tijani ataupun semua syarat yang ada di dalam Thariqah Tijani tidaklah datang dari Sayyidi Syekh Ahmad, sama sekali tidak ada. Semuanya merupakan urutan yang telah diurut, yang disusun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali tidak ada bentuk daripada karangan Syekh Ahmad Tijani. Yang menentukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika apa yang dikerjakan oleh guru kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kata Rasulullah wiridannya jumlahnya seperti ini, waktunya seperti ini, ada hilalah Jumat di sini. Itu semua ketentuan daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Sayyidi Syekh Ahmad Tijani pernah mengatakan dalam risalahnya, saya tidak pernah memiliki zikir kecuali zikir-zikir yang diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya asal daripada Thariqah Tijani adalah thariqahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ungkapan Sayyidi Syekh Ahmad bahwasanya Thariqah Tijani adalah thariqahnya Nabi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku, kata Sayyidi Syekh Ahmad, hanya sebatas muqaddam di dalam Thariqah Tijani ini. Ini merupakan bentuk daripada apa yang harus kita pahami. Sayyidi Syekh Ahmad
yang memang sudah mendapatkan langsung mandat dari Rasulullah tidak pernah neko-neko, tidak pernah merubah, menambah ataupun mengurangi daripada apa yang ada di dalam Thariqah Tijaniyah. Maka kata beliau, sehingga kalau ada orang yang merubah sedikit pun, satu kata pun atau satu huruf pun di dalam wiritan-wiritan Thariqah Tijaniyah, maka jelas itu tidak bisa diterima di dalam Thariqah Tijaniyah, tidak bisa diterima. Kalau ada orang yang mengatakan Jauharatul Kamal itu ada kekeliruan dalam teks atau tulisannya, maka ingat siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita adalah Afsahul Arab, orang yang paling fasih di dalam kalangan orang Arab. Jadi tidak ada kemungkinan bahwasanya ada kelumputan, salah tulis atau salah baca di dalam sholawat Jauharatul Kamal, karena pasti itu mengada-ngada. Karena berarti kalau ada orang yang masih mau untuk merubah daripada susunan teks daripada kata per kata dalam sholawat Jauharatul Kamal, berarti dia menganggap dirinya lebih alim daripada Rasulullah. Dia menganggap dirinya lebih pintar daripada Rasulullah. Adakah orang yang lebih pintar dari Rasulullah? Pasti tidak ada, kata beliau. Jadi maka kita semua harus memperhatikan bahwasanya ini merupakan tata cara yang telah disusun oleh Rasulullah untuk dikerjakan oleh semua ikhwan Thariqah Tijaniyah. Jangan sampai tertipu, jangan sampai kita membangkang daripada apa yang telah ditentukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang yang merubah daripada apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah itu adalah orang yang su'ul adab, orang yang kurang ajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu diperhatikan, jangan sekali-kali kita merubah dari apa yang sudah disusun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Syekh Ahmad Tijani, sholawat Jauharatul Kamal itu langsung dihadiahkan oleh baginda Nabi kepada Syekh Ahmad Tijani sampai Syekh Ahmad menghafalnya, lalu setelah hafal diajarkan kepada orang-orang pengikut Thariqah Tijaniyah. Maka dari ini kata beliau, tidak ada cara, tidak ada tempat untuk orang yang mau merubah-rubah apa susunan yang ada di dalam Thariqah Tijaniyah. Karena sesungguhnya orang yang merubah daripada apa yang sudah dilakukan oleh guru kita Syekh Ahmad Tijani, maka orang tersebut adalah orang yang tertipu, orang-orang yang berarti mengikuti hawa nafsunya, dan tidaklah orang tersebut orang yang mencari kebenaran. Bahkan orang tersebut adalah orang yang berubah-ubah dari apa yang sebenarnya harus dikerjakan. Maka kata beliau, barang siapa yang berubah, baik menambah ataupun mengurangi atau mengikuti dari orang yang menambah atau merubahnya, maka orang tersebut beliau ulangi dengan bahasa su'ul adab kepada Rasulullah, kurang ajar berarti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, tidak apa-apa. Beliau kesini, beliau menyebutkan ini bukan karena apa, tidak mengharapkan apa, bukan mengharapkan apa-apa, melainkan beliau menginginkan kebenaran untuk kita semua. Mudah-mudahan kata beliau, kita semua diberikan kebenaran dan ditunjukkan kepada jalan-jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu merupakan kesepakatan, sudah disepakati oleh ulama-ulama Thariqah Tijaniyah tentang semua bacaan-bacaan yang ada di dalam Thariqah Tijaniyah. Maka semuanya sepakat kecuali satu orang yang kesasar, orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan, malahan menginginkan kemungkaran, yang merubah ataupun tidak mempercayai dari apa yang ada di dalam susunan Syekh Ahmad Tijani yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ingat, bagaimana juga yang terjadi di dalam sholawat Fatih 5 ulik. Sholawat Fatih 5 ulik, Syekh Ahmad pernah ditanya, Syekh Ahmad, kenapa sholawat Fatih 5 ulik tidak ada kata-kata salamnya? Kok tidak Allahumma sholli wa sallim? Kenapa?
Maka Sayyidi Ahmad Tijani radhiyallahu an, dengan itu beliau mengatakan bahwasanya sholawat Fatih 5 Ughliq ini bukan dari karangan manusia, melainkan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh kolam Allah yang Maha Mulia. Tidak ada yang bisa merubahnya. Itu semua ketetapan yang ada. Maka orang yang masih tetap mengamalkan apa yang murni datang daripada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat kata, ada sebuah hadis keterangan yang mengatakan sumber daripada kebaikan adalah mengikuti, dan sumber daripada kejelekan adalah membuat-buat. Maka jangan sekali-kali kita membuat-buat, kita ikuti saja semua yang sudah terjadi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang menerangkan tentang surah Al-Ahzab, di mana Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi Muhammad SAW. Dari ini sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau? Kalau untuk urusan salam kita sudah tahu bagaimana caranya. Cuman solawat itu bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kita solawat kepada engkau? Rasulullah terdiam sampai dengan waktu yang agak lama. Sampai para sahabat menyangka bahwasanya Rasulullah belum pernah ditanya hal yang seperti ini. Namun pada akhirnya Rasulullah mengajarkan sholawat dengan bentuk sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bagaimana kita tahu sholawat tersebut? Tidak ada salamnya. Ini adalah sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada salamnya. Sekarang, apakah kita masih mau menambahkan kalimat salam di dalam sholawat Fatih 5 Ughliq? Sedangkan daripada hadisnya Rasul, ketika Rasulullah mengajarkan sholawat, itu pun tanpa ada kata-kata salam. Maka sudah jelas, orang yang ingin menambah-nambah daripada apa yang ada, maka jelas itu merupakan pekerjaan yang tidak dibenarkan, khususnya di dalam Thariqah Tijani ini. Ingat, Sayyidi Ahmad Tijani radhiyallahu an, kurang lebih 17 tahun beliau berada di Purawiyin, di mana terkenal dengan keulamaannya, terkenal dengan ulama-ulamanya. Apakah Sayyidi Ahmad berani menambah ataupun mengurangi daripada apa yang diberikan oleh guru-gurunya? Sebelum ada mandat langsung dari Rasulullah, tidak. Karena Sayyidi Ahmad Tijani adalah seorang yang taat kepada gurunya, kecuali ketika ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau mengingatkan ada syarat yang perlu kita ketahui di dalam Thariqah Tijani. Ada syarat yang perlu kita ketahui di dalam Thariqah Tijani. Ada syarat yang apabila dilanggar bisa langsung memutuskan Thariqah kita. Ada syarat yang kalau kita langgar tidak langsung memutuskan, akan tetapi kalau selalu dilakukan maka bisa berakibat putus thariqahnya. Ada syarat tentang kesahnya wirid dan juga ada syarat tentang sempurnanya wirid. Beliau menggarisbawahi tentang syarat yang mana kalau syarat tersebut dilanggar maka itu akan membuat thariqah kita langsung terputus. Apa kata beliau? Di antaranya orang yang bisa langsung terputus thariqahnya apabila dia main-main di dalam thariqahnya, apabila dia menambah-nambahkan, mengurang-urangi apa yang ada dalam thariqahnya, bahkan dirinya putus mahabbahnya kepada Sayyidi Ahmad Tijani, maka itu termasuk orang yang langsung putus thariqahnya. Maka kata beliau, di antara sholawat Jawharatul Kamal itu termasuk bacaan yang harus dilakukan di dalam wirid kita, dalam zikir kita. Maka ketika kita merubahnya, itu termasuk orang yang bermain-main di dalam membaca wiridan. Berarti orang yang suul adab, orang yang memiliki akhlak tercela kepada baginda Nabi. Sudah jelas orang yang melakukan tersebut bisa terputus thariqahnya. Tidak pandang siapa, kata beliau, tidak pandang siapa, guru, muqaddam ataupun selainnya, bahkan yang dianggap sebagai orang tempat meminta pertolongan,
Kalau dia melanggar daripada peraturan-peraturan yang ada di dalam Thariqah Tijaniyah, maka jelas thariqahnya terputus. Jangan sampai kita semua mengikuti daripada apa yang telah membuat kita akan terputus daripada thariqah kita. Terlebih dalam sebuah penyimpangan-penyimpangan di dalam Thariqah Tijaniyah, perubahan-perubahan yang ada dalam Thariqah Tijaniyah ini sangatlah tidak dibenarkan. Maka kita semua ingat kata beliau, kita semua dianjurkan untuk senantiasa berada di dalam kebenaran. Janganlah sekali-kali kita merusak daripada adanya kebenaran. Beliau menutup dengan tausiahnya, ingat kita ikhwan adalah ikhwan yang harus selalu kompak. Ikhwan ini, Thariqah Tijaniyah ini bukan thariqah yang bercerai-berai, bukan thariqah yang sendiri-sendiri, melainkan thariqah yang harus selalu bersama. Kata beliau, saling menasehati antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai satu di antara yang lainnya bermusuhan, bahkan satu mengucilkan suatu yang lainnya. Ini tidak dibenarkan di dalam thariqah kita. Mudah-mudahan, kata beliau, kita semua yang hadir di tempat ini, Allah menerima semua amal ibadah kita, memberikan balasan yang setimpal dengan balasan yang baik untuk kita, dengan hadirnya kita, dengan zikirnya kita, dengan syukurnya kita. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa ditetapkan di dalam kebenaran. Dan mudah-mudahan kita senantiasa memiliki rasa mahabbah yang jujur, yang benar kepada guru kita, kepada nabi kita. Dan mudah-mudahan kita semua berada di dalam orang-orang yang selalu memperbaiki ukhuwah kita dan selalu tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Senantiasa mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari setiap mara bahaya, dari setiap musibahnya. Dan mudah-mudahan kita dijauhi oleh Allah dari fitnah-fitnah dunia. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjaga janji dan amanah kita di dalam berthariqah ini, hingga akhirnya kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya terjemahkan dari beliau. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beliau menutup dengan ungkapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.